Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Triani, mahasiswa Universitas Terbuka Pekanbaru dengan NIM 8565392227. Baik, kali ini saya akan memaparkan modul 7 Praktikum IPA modul 7 KP1 tentang sifat-sifat cahaya. Terima kasih. Tujuan dari praktikum IPA ini yaitu menjelaskan sifat-sifat cahaya. Yang kedua, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin. Kemudian yang ketiga, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa. Kemudian yang keempat, menentukan fokus cermin cekung dan menentukan fokus lensa cembung. Oke, untuk alat dan bahan yaitu cermin datar, cermin cembung, cermin cekung, lampu senter, busut derajat, kertas putih, lilin, layar tabir kertas, kemudian celah cahaya. Itulah alat dan bahan praktikum IPA pada sifat-sifat cahaya. Baik, di sini percobaan yang pertama yaitu pemantulan cahaya pada cermin datar. Di sini sudah saya susun alat dan bahannya, dan di sini sudah saya nyalakan lampu senter. Kemudian amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Kemudian jalannya berkas sinar pada langkah sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya. Kemudian terlihat di sini besar sudut datang dan besar sudut pantul, dan dalam hal ini di depan cermin datar, dan bayangannya selama benda itu saya geser-geserkan di depan cermin. Terus terlihat bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar tersebut. Nah, selanjutnya percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung. Di sini saya menggunakan dalaman sendok, ya. Terlihat di sini semakin dekat maka akan terlihat dengan jelas pantulan sudut datang dan sudut pantulnya, serta bayangan yang terbentuk pada layar tabir. Ketika dijauhkan maka akan hilang bayangannya. Nah, selanjutnya di sini percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung. Di sini saya gunakan kaca pembesar. Oke. Ketika cermin cembung didekatkan pada lilin, maka akan terlihat jelas sudut pantul bayangan yang terbentuk pada layar. Dan ketika dijauhkan dari lilin, maka pantulan pun semakin mengecil dan semakin hilang. Begitu juga tampak sudut datangnya. Oke, selanjutnya di sini saya lakukan percobaan pembiasan cahaya dengan alat dan bahan yang sama, yaitu lampu senter, celah cahaya, dan balok kaca. Kali ini saya menggunakan balok kaca dan juga penggaris. Nah, di sini kita akan ukur berapa jarak atau tembusnya cahaya pada balok kaca ketika senter dihidupkan pada celah cahaya. Oke, kemudian akan terlihat jelas berkas sinar pada saat sebelum dan sudah menembus balok kaca.
Kemudian jalannya berkas sinar sehingga tampak sudut datang dan sudut biasnya. Dan di sini saya menggunakan penggaris untuk mengukur besar sudut datang dan sudut bias tersebut. Nah, selanjutnya di sini percobaan pada lensa cembung untuk mengamati pada sebuah huruf. Ketika lensa cembung didekatkan pada huruf, maka akan terlihat kecil. Nah, ketika lensa cembung perlahan saya geserkan untuk menjauh dari huruf, maka huruf tersebut pun akan semakin membesar dan bahkan tidak tampak. Nah, selanjutnya percobaan pembiasan cahaya dengan lensa cembung. Di sini alat dan bahannya yaitu lilin, lensa cembung, dan juga tabir kertas. Ketika lilin didekatkan dengan lensa cembung, maka bayangan yang dibentuk oleh lensa cembung pun akan terlihat lebih jelas dan tajam. Dan ketika lilin dijauhkan pada lensa cembung, maka bayangan yang terbentuk pada lensa cembung pun akan semakin mengecil dan menghilang.